Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali, menyapa Anda lagi di hari yang berbahagia ini. Raja Firaun memberi perintah yang kejam untuk seluruh Mesir. Perintah itu adalah jika wanita Ibrani melahirkan seorang bayi laki-laki, lemparkan bayi itu ke sungai Nil supaya mati. Jika anak perempuan yang lahir, anak itu boleh hidup. Mengapa Firaun memberi perintah yang kejam seperti itu ke seluruh Mesir? Itu karena populasi orang Israel bertambah dengan sangat cepat. Di zaman kuno seperti itu, jika jumlah budak bertambah, berarti sumber daya bertambah. Akan ada tambahan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek-proyek nasional. Dan jika terjadi perang, mereka bisa dijadikan tentara. Dalam situasi normal, pertumbuhan jumlah orang Israel tidak akan menjadi masalah bagi Firaun. Namun, ketika terjadi perang, ceritanya bisa berbeda. Apa yang Firaun takuti adalah apabila terjadi perang, negara musuh bisa bersekongkol dengan orang Israel, sehingga Mesir akan menghadapi serangan dari dua arah. Jika terjadi musuh menyerang dari luar dan ada pemberontakan dari dalam, Mesir akan binasa. Selain itu, jika orang Israel meninggalkan Mesir dan pindah ke negara musuh, Mesir akan kalah dan kehilangan sumber tenaga juga. Dan pasti akan timbul krisis yang serius di kerajaan Mesir. Karena itu, Firaun memutuskan untuk mengendalikan pertumbuhan orang Israel. Awalnya Firaun tidak mempunyai rencana kejam seperti ini. Awalnya Firaun mau memakai tenaga budak Israel untuk proyek-proyek pembangunan nasional seperti membangun kota dan membangun jalan. Firaun berpikir bahwa dengan bekerja untuk proyek-proyek pembangunan, maka pertumbuhan biologis orang Israel akan berkurang. Akan tetapi, kenyataannya cara itu tidak berhasil. Malahan, jumlah orang Israel bertambah. Firaun memerintahkan lagi untuk meningkatkan pekerjaan orang Israel. Orang Israel harus mengumpulkan jerami sendiri, mencampur tanah dan membuat batu bata. Dan segala pekerjaan pertanian dikerjakan oleh orang Israel. Dan mereka diawasi dan dijaga ketat oleh para pengawas kerajaan Mesir. Tetapi meskipun sudah menambah berat pekerjaan yang harus dikerjakan orang Israel, tujuan Firaun untuk mengurangi pertumbuhan orang Israel tidak berhasil. Orang Israel bertambah banyak karena Tuhan bekerja di tengah mereka. Sama seperti perintah Tuhan agar manusia bertambah banyak memenuhi bumi dan menaklukkan bumi, orang Israel bertambah banyak dan bertumbuh karena pertolongan dan berkat Tuhan, sehingga tidak bisa dihalangi oleh Firaun. Firaun memutuskan hal yang ekstrim akhirnya. Firaun diam-diam memanggil para bidan Ibrani. Dia memerintahkan mereka untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari wanita Ibrani. Mungkin Firaun menghadapi jalan buntu. Dia memanggil para bidan Ibrani secara diam-diam dan memberi perintah seperti itu. Tetapi para bidan Ibrani tidak mendengarkan perintah Firaun. Mereka takut akan Tuhan, sehingga hal itu gagal. Semua cara yang dipakai Firaun gagal. Maka Firaun pun mengambil keputusan strategis itu. Dia menyatakan sebuah dekrit yang berlaku sebagai hukum atas seluruh penduduk Mesir. Kalau anak laki-laki Ibrani lahir, bunuh semuanya. Lemparkan ke sungai Nil. Dan jika anak perempuan lahir, biarkan selamat. Di bawah hukum Firaun yang dipuja bagaikan dewa ini, seorang anak laki-laki lahir. Seorang anak laki-laki dari suku Lewi menikah dengan seorang perempuan suku Lewi, dan lahirlah seorang anak laki-laki. Kita tahu seluruh cerita ini. Kita semua tahu bahwa anak ini harus bertahan hidup dan akan hidup. Karena anak ini adalah Musa dan tokoh utama dari Exodus yang akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Selain itu kita tahu satu hal lain, yaitu anak laki-laki tidak boleh dibesarkan pada masa itu. Dan anak itu lahir di bawah hukum bahwa dia harus dibunuh. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apakah harus menyelamatkan anak ini?
atau harus membunuh anak ini. Baik di masa itu maupun di masa kita sekarang, di zaman kita ini pun, dunia tidak mendukung iman Kristen. Dunia tidak membuat lingkungan untuk kita lebih mudah taat pada firman Tuhan. Kita harus berusaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi kadang, demi diri kita sendiri bertahan hidup, kita harus berhenti menolong jiwa-jiwa. Haruskah kita mencurahkan segalanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Kalau begitu, kita bisa mengalami rugi. Bahkan kita juga bisa ikut mati. Anda dan saya hidup di dunia yang penuh kontroversi ini. Anda dan saya hidup setiap hari mengalami peperangan rohani seperti itu. Dan itulah kehidupan iman kita. Namun ada satu hal yang jelas. Itu adalah Tuhan, Allah yang kita sembah, pasti akan mengalahkan dunia melalui iman kita. Iman orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, ada satu hal yang kita perlu periksa dari diri kita masing-masing. Hal itu adalah memulihkan iman kita yang hilang. Kita harus kembali maju kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita yang telah menjadi lemah. Karena Tuhan membutuhkan iman kita. Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya supaya Dia bekerja di dunia ini. Dunia yang situasinya bagaikan kemustahilan bagi kehendak Tuhan. Karena hukum Firaun sangat keras dan ketat. Dan Tuhan menaruh percaya atas iman kita. Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan akan mengalahkan dunia melalui iman kita pada zaman ini pun. Dan Tuhan memberkati kita serta mau memulihkan iman kita. Iman seperti apakah yang harus kita miliki? Iman seperti apa yang saudara harus miliki? Mari periksa. Yang pertama, iman untuk melihat keindahan Allah. Kita adalah orang-orang yang bisa melihat keindahan Allah. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 2 bersama. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kita tahu bahwa anak ini kelak akan menjadi Musa. Kita juga tahu bahwa hukum Firaun bahwa semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh dengan dilemparkan ke sungai Nil. Akan tetapi, orang tua dalam cerita hari ini tidak tahu salah satu dari 2 hal yang kita tahu. Mereka tidak tahu masa depan anak itu. Akan tetapi, apa yang mereka rasakan saat itu adalah mereka tidak boleh membesarkan anak laki-laki. Namun, keluarga dalam firman hari ini tidak membunuh anak itu, melainkan menyelamatkannya. Mereka membesarkannya diam-diam selama 3 bulan. Apa yang membuat mereka mengambil keputusan seperti itu? Menurut firman ini, alasannya sangat sederhana. Mereka membesarkan anak itu selama 3 bulan karena melihat anak itu cantik. Mereka melihat anak itu dan merasa dia sangat ganteng. Ini anakku, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi firman tadi bukan sekedar itu maksudnya. Kata cantik yang dipakai dalam bahasa Ibrani di sini mempunyai makna yang istimewa. Saudara-saudara, di Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang dikatakan Allah sesudah melihat ciptaannya? Sungguh amat baik. Allah menciptakan dan semua ciptaan Allah sesuai tujuan dan ketertiban yang Allah maksud. Allah melihat itu, Allah memuji semuanya baik. Allah mengatakan, sungguh amat baik. Kata anak itu cantik dalam perikop hari ini mempunyai makna yang sama dengan kalimat sungguh amat baik di kitab Kejadian pasal 1. Dengan kata lain, orang tua Musa melihat tujuan Allah yang istimewa terhadap anak itu. Mereka langsung menangkap dari wajah anak ini bahwa anak ini tidak boleh dibunuh. Dan mereka melihat kemuliaan Allah di wajah anak itu.
Saudara-saudara yang terkasih, orang beriman juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah saudara tahu apa yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang? Kita tahu apa yang akan terjadi 1 jam dari sekarang. Kita tahu 1 jam dari sekarang ibadah akan selesai. Tetapi kita kurang tahu tentang hal yang paling penting dari hidup kita. Namun ada satu hal yang pasti Tuhan berikan kepada orang beriman. Itu adalah mata untuk melihat keindahan Allah. Tuhan memberikan kepada kita mata itu. Orang tua Musa melihat keindahan itu. Karena keindahan itu, mereka mengambil risiko membesarkan Musa diam-diam selama 3 bulan. Terpesona pada keindahan itu, mereka melihat Musa dan melihat tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak bisa berpikir tentang perintah Firaun ataupun apapun. Mereka terpesona pada keindahan Tuhan yang mereka lihat dari wajah Musa. Karena itu mereka membesarkannya diam-diam selama 3 bulan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak memberitahukan segalanya sebelum kita menentukan sesuatu tentang hidup kita. Seringkali kita berpikir seandainya Tuhan memberitahu segalanya secara supernatural sebelum kita mengambil keputusan, kita akan taat dengan lebih mudah kepada Tuhan. Tapi apakah sungguh demikian? Kalau Tuhan memberitahukan segalanya kepada kita, bisa jadi kita akan sangat terkejut dan malah kabur, melarikan diri dari Tuhan. Kita malah mungkin akan terus bertanya, apa ini? Mengapa harus begini? Dan kita akan menghabiskan waktu hidup kita sambil bertanya-tanya terus karena susah mengerti maksud Tuhan. Akan tetapi, orang beriman tidak perlu tahu segala sesuatu seperti itu. Allah memberitahukan apa yang kita butuhkan saat ini. Dan bagi kedua orang tua Musa, yang mereka butuhkan adalah mata untuk melihat keindahan Allah. Kita harus memulihkan iman kita. Jangan jalankan hidup kita menurut perhitungan dan pengetahuan kita, tetapi mengikuti keindahan Allah yang kita lihat. Terpesona pada keindahan Allah itu dan dipimpin oleh keindahan itu. Dipimpin oleh kasih Allah. Kita harus berdoa untuk memulihkan hidup yang seperti itu. Yang kedua, iman membuat kotak pandan. Kita baca Keluaran 2 ayat 3. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Orang beriman tidak melanggar hukum negara. Semua anak laki-laki yang lahir harus dilemparkan ke sungai Nil supaya mati. Itu dekret Firaun. Orang tua Musa dan keluarga yang menyembunyikannya selama 3 bulan sekarang harus melemparkan bayi itu ke sungai Nil seperti perintah Firaun. Akan tetapi mereka tidak melemparkan begitu saja. Mereka membuat peti pandan dengan hikmat dari Tuhan. Mereka membuat peti dari pandan dan mengoleskan gala-gala dan ter dan meletakkan bayi yang mereka tidak bisa bunuh itu, yang mereka sudah besarkan diam-diam selama 3 bulan dengan sekuat tenaga dalam ketidakberdayaan mereka. Lalu mereka meletakkan kotak itu, peti itu di aliran sungai Nil. Kata peti pandan dalam firman hari ini sangat unik. Kata-kata ini hanya ditemukan 2 kali dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara ingat Bahtera Nuh di Kejadian pasal 6? Kata yang dipakai untuk bahtera adalah kata yang sama persis dengan kata Ibrani yang dipakai untuk kata peti pandan di sini. Mereka membuat bahtera khusus untuk anak yang mereka tidak tega bunuh itu. Dan meletakkan ketidakberdayaan mereka pada bahtera itu dan menyerahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, iman bukanlah sesuatu yang lemah
Seperti kita coba dulu 3 bulan. Kalau tidak ada jalan lagi, ya sudah menyerah. Iman tidak seperti itu. Iman adalah maju sampai tahap berikutnya. Tahap membuat bahtera, membuat peti pandan dan menyerahkan kepada Tuhan. Di dalam bahtera itu, di dalam peti pandan itu, kita letakkan kelemahan kita dan segala yang ada pada kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Seperti apakah bahtera? Seperti apakah peti pandan itu? Bahtera tidak punya motor untuk bisa menggerakkannya sesuai dengan kehendak manusia. Bahtera itu tidak bisa ditentukan arahnya mau kemana. Itu hanya sebuah peti. Satu-satunya penggeraknya adalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa menentukan arahnya juga hanyalah Tuhan. Kedua orang tua Musa telah melakukan sekuat tenaga mereka. Mereka menjaga keindahan Tuhan sebisa mungkin. Namun sekarang mereka tidak bisa lagi menjaga bayi itu. Jadi mereka menyerahkan semua itu kepada Tuhan dengan membuat bahtera kecil mereka. Iman berharap dalam keadaan di mana kita tidak bisa berharap untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Iman melihat dalam keadaan di mana tidak bisa melihat cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Iman menyerahkan semuanya sepenuhnya di tangan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara memulai sesuatu karena melihat keindahan Tuhan, saudara sedang melakukan sesuatu yang benar. Jika saudara sudah melakukan sekuat tenaga saudara selama 3 bulan atau selama suatu periode tertentu, lalu kemudian jalannya buntu, jangan patah hati. Ada bahtera, ada peti pandan. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ini waktunya untuk saudara membuat peti pandan. Kita harus bertanya kepada Tuhan, peti pandan seperti apa yang Tuhan mau kita buat? Kita harus bergumul di depan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita letakkan di dalam peti pandan ini? Jangan patah hati. Ada langkah iman bernama peti pandan. Ingat ini sekali lagi. Iman kita bukanlah sesuatu yang lemah yang akan berakhir setelah kita sudah berusaha sekuat tenaga dan tidak ada cara lagi. Tuhan kita maha kuasa. Iman adalah kita bergumul di depan Tuhan. Bagaimana mau membuat peti pandan dan menyerahkan kelemahan kita dan apa yang kita mau jaga kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, iman adalah menangkap kesempatan. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Meletakkan peti pandan di sungai dan kakak dari bayi itu mengawasi dari jauh. Dia mengawasi apa yang akan terjadi. Mereka tidak membuang bayi itu. Dan yang menggerakkan peti pandan itu adalah Tuhan. Kasih karunia Tuhan pasti akan mengikuti tindakan iman kita. Karena itu, dia mengawasi. Kakak dari bayi ini mengawasi apa yang Tuhan akan lakukan. Putri Firaun keluar untuk mandi bersama para dayang-dayangnya. Kenapa? Pas waktu itu Putri Firaun keluar ke sungai Nil untuk mandi. Para dayang-dayangnya berjalan.
Kenapa waktu itu para dayang-dayang berjalan ke arah peti pandan? Mata putri Firaun tertuju kepada para dayang-dayang itu. Dan dia melihat peti pandan di belakang para dayang-dayang. Di balik lebatnya alang-alang di sekitar para dayang-dayang. Kenapa? Waktu itu, peti pandan itu terlihat di mata putri Firaun. Putri Firaun menyuruh para dayang-dayang membawa peti itu. Putri Firaun membuka, tutup peti itu. Dan dilihatnya seorang bayi yang menangis. Hati putri Firaun penuh dengan belas kasihan. Dia mengatakan, anak Ibrani. Mengapa hati putri Firaun tergerak oleh belas kasihan terhadap anak Ibrani itu? Apa karena anak itu menangisnya sedih? Apakah karena menangisnya kasihan, memelas? Apakah anak itu dilatih untuk menangis dengan memelas selama 3 bulan oleh ibunya? Tidak. Itu adalah jawaban terhadap iman mereka. Iman yang mereka letakkan pada peti pandan dan serahkan selanjutnya kepada Tuhan. Haleluya. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Ketika saudara dan saya menyerahkan sesuatu kepada Tuhan dengan iman, sejak saat itu kita harus melihat dengan penuh perhatian. Kenapa? Karena sejak saat kita menyerahkan kepada Tuhan, saat itulah waktu Tuhan dimulai. Saat itulah kita masuk dalam waktunya Tuhan. Dan berikutnya yang kita harus lakukan adalah berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Dan orang yang kepenuhan Roh Kudus akan seperti Efesus 5 ayat 16. Kita baca Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini kata pergunakanlah waktu yang ada, artinya jangan lepaskan kesempatan. Tangkap kesempatan. Seperti singa yang lapar menunggu mangsanya datang. Kita harus melihat apakah waktu Tuhan sudah tiba. Dan bila waktu Tuhan tiba, kita harus menangkap kesempatan itu. Seperti singa yang lapar menangkap mangsanya. Kakak dari bayi itu melakukan hal itu. Kita lihat Keluaran 2 ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Itu adalah kalimat yang sudah direncanakan. Kakaknya Musa, orang beriman ini, berpikir, kalau putri Firaun meresponi, saya akan lari kepada dia dan akan berkata, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani? Orang beriman tidak melepaskan kesempatan yang datang. Semua kesempatan dari Tuhan adalah milik orang beriman dan orang yang menantikannya. Putri Firaun menerima usul kakak Musa. Dan hal yang aneh terjadi. Anak yang tadinya harus mati, yang dibuang ke sungai karena perintah Firaun, sekarang kembali ke pelukan ibunya. Saudara-saudara, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan dengan iman,
Tuhan tidak akan mengatakan, makasih ya, kamu sudah serahkan imanmu. Gak nyesel kan? Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Tapi bila kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan dengan iman, pasti Tuhan akan membalasnya dan mengembalikan apa yang kita serahkan kepada Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada masa itu, bayi disapih pada usia antara 2 sampai 3 tahun. Ibu Musa menyembunyikan bayi itu 3 bulan karena terpesona pada keindahan yang Tuhan tunjukkan. Dan bagaimana Tuhan membalas kepadanya? Tuhan membuat sang ibu membesarkan anaknya selama 3 tahun dengan tenang dalam pelukannya. Bahkan Tuhan memberi berkat finansial juga. Tuhan membuat dia memperoleh biaya membesarkan anaknya dari kerajaan Mesir. Betapa mengagumkannya Tuhan kita. Tuhan pasti membalas iman orang percaya dengan kasih karunia. Tuhan memberi upah bagi orang yang percaya. Saudara pikir iman yang saudara punya bukan apa-apa? Saya tidak mau menukar iman saya dengan karunia menyembuhkan orang sakit. Saya tidak mau menukar iman saya dengan kuasa apapun juga. Hidup saudara yang saudara serahkan kepada Tuhan dengan segenap hati, itu lebih kuat daripada karunia manapun. Lebih kuat daripada kuasa manapun. Iblis tidak bisa menghalangi. Penguasa dunia pun tidak bisa menghalangi. Tuhan telah mencurahkan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu saudara harus memulihkan iman saudara. Saudara harus berdoa untuk meningkatkan iman. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk bekerja sama dengan Dia melalui iman kita. Setelah 3 tahun, bayi itu diserahkan kepada putri Firaun. Ketika putri Firaun menerima bayi itu, dia memberi nama bayi itu dalam bahasa Mesir. Dia diberi nama Musa. Dalam bahasa Mesir, Musa adalah anak laki-laki. Namun orang tua Musa yang ada di tempat itu, ingat, bahasa Ibrani yang mirip dengan Musa. Dalam bahasa Ibrani, Musa artinya diangkat dari air. Menarik sekali. Putri Firaun memberi nama Musa dalam bahasa Mesir. Namun orang tua Musa yang ada di situ memberi nama Musa dalam bahasa Ibrani, yang artinya diangkat dari air. Maksudnya apa? Mereka mau ingat akan masa yang istimewa yang Tuhan lakukan terhadap bayi itu. Dan itu adalah masa depan bagi bangsa Israel. Itu juga adalah takdir bagi bayi itu. Upah terhadap iman. Bukan hanya Tuhan membalas dengan kasih karunia. Bukan hanya Tuhan memberkati dengan berkat finansial. Tetapi Tuhan juga memperlihatkan langkah berikutnya. Tuhan memberi pengharapan baru. Haleluya. Sungguh mengagumkan. Mari kita akhiri firman hari ini.
kita harusnya menyelamatkan jiwa. Tapi malah disuruh membunuh jiwa. Itu kenyataan yang kita hadapi di dunia kita. Kalau kita mau fokus menyelamatkan jiwa-jiwa, rasanya kita sendiri yang akan mati. Kalau kita mau hidup, takutnya nanti kita tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu kenyataan yang kita hadapi. Tapi mari ingat, Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang memanggil kita untuk mengalahkan dunia melalui kita. Dan Dia adalah Bapa yang penuh kuasa. Karena itu, iman kita berharga. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara sudah melihat keindahan Tuhan? Bagus. Saudara bisa melihat keindahan Tuhan karena iman saudara. Apakah saudara sudah memulai sesuatu, meski tidak tahu jalan ke depannya bagaimana? Karena keindahan Tuhan itu bagus kan? Tapi tidak ada jalan, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga selama ini. Jangan menyerah. Ini adalah waktunya saudara membuat peti pandan dan menyerahkan kepada Tuhan. Kita perlu menunggu waktunya Tuhan. Dan kita harus siap menangkap kesempatan dari Tuhan. Karena iman pasti disertai kasih karunia Tuhan. Kematian akan diganti dengan hidup. Peti pandan yang kita letakkan dengan iman akan kembali ke pelukan kita. Dan akan kembali dengan berlimpah dalam sukacita dan dalam damai sejahtera. Bahkan kita akan bisa mengerti nanti mengapa itu semua harus terjadi. Saudara-saudara, keluarga saya, gereja dan pekerjaan yang saya akan mulai, kita semua akan menantikan apa yang akan terjadi dalam pengharapan. Dan kita bisa menanggung pekerjaan Tuhan dengan teguh. Sampai disinilah berkat Tuhan kepada orang percaya akan indah. Sebagai penutup, kita baca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.